Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Sefira Topiki dari jurusan dan program studi matematika. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Calamity: The Red Honors Trilogy yang ditulis oleh Brandon Sanderson pada tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 582 dan berkategori fiksi. Nah, jadi Brandon Sanderson merupakan penulis terkenal dan terlaris menurut New York Times karena menerbitkan buku Red Honors yang meliputi Steadheart, Firefight, dan Calamity. Nah, kemudian Brandon Sanderson tinggal di Utah bersama anak dan istri-istrinya, dan dia juga sedang mengajar dan menjadi dosen di Brigham Young University. Pada buku ini memiliki gambaran umum tentang korupsi, kekuasaan, ketakutan, dan keberanian, serta harapan dan penebusan. Nah, pada intinya, kekuasaan seringkali mengubah seseorang. Banyak tokoh yang ada di dalam cerita harus menghadapi ketakutan terdalam mereka untuk melawan pengaruh yang buruk. Nah, pesan utama pada buku ini yaitu meskipun seseorang mungkin terjerumus ke dalam kegelapan, selalu ada harapan bagi mereka yang ingin kembali ke kebaikan. Nah, cerita ini terbagi menjadi 51 bab. Pada bab 1 sampai 10 yaitu ceritanya tentang ketidakpastian dan tekad baru yang diawali dengan aksi yang cukup wow. Karena David atau pemeran yang ada di dalam cerita merupakan seorang narator yang mempertahankan sifatnya yang humor dan optimisme walaupun dia sedang mengalami kehilangan seorang sahabat. Sahabatnya bernama Prof atau Jonathan Pedros yang kini telah menjadi musuh. Jadi pada cerita ini bernuansa tegang dan penuh pengkhianatan. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dapat merusak segalanya dan membuat seseorang kehilangan jati dirinya karena keserakahan. Nah, pada bagian tengah cerita pada bab 11 sampai 30 mengisahkan perjuangan David dan timnya dalam melawan sahabat mereka Prof serta pencarian identitas. Nah, pada bab ini karakter baru dan teknologi canggih sudah mulai diperkenalkan. David dan timnya menyadari bahwa kekuatan para epic dapat dikendalikan jika mereka berani menghadapi ketakutan terdalam. Nah, pada bab ini juga penulis sudah mulai mengungkap misteri apa itu Calamity. Pada bagian akhir cerita bab 31 sampai 51 terjadi konfrontasi, penebusan, dan terungkapnya rahasia Calamity. Pada bab ini telah diketahui bahwa Calamity merupakan makhluk antar dimensi yang memberikan kekuatan epik, tetapi juga mendorong seseorang yang memiliki kekuatan itu sendiri masuk ke dalam kegelapan. Nah, sahabat David atau Prof yang memiliki kekuatan epik itu sendiri berhasil ditebus. Nah, pada akhirnya David memahami bahwa pahlawan sejati bukanlah tentang seseorang yang memiliki kekuatan hebat, melainkan keberanian melawan dalam ketakutan terbesar. Nah, menurut saya kelebihan dari buku ini karena mengangkat tema-tema besar seperti penebusan, ketakutan, dan pilihan yang membawa para pembaca untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Pada cerita ini alurnya sangat cepat, sinematik, dan penuh kejutan, menunjukkan perkembangan karakter David dari pendendam menjadi pemimpin yang empati dan berani. Nah, kekurangan buku ini menurut saya karena pada bagian pengungkapan Calamity yang terlalu mendadak dan alur ceritanya yang kurang dibangun dengan baik pada beberapa bagian. Nah, sebagian karakter pendukung juga kurang dikembangkan dan dunia non-epic kurang tereksplorasi dibandingkan dengan seri buku sebelumnya yaitu Firefight. Selain itu, resolusi konflik akhir terasa terlalu mudah dipecahkan dengan penebusan Prof dan kekalahan Calamity yang terjadi terlalu cepat dan tanpa konsekuensi besar di kemudian hari. Nah, pada buku ini bercerita tentang menjelajah di dunia epik yang kehilangan moralitas akibat kekuatan. Namun, dalam perjuangan kelompok David yang melawan Prof dan Calamity, para kelompok David menyadari bahwa kegelapan adalah pilihan, bukanlah takdir. Kisah ini menyimpulkan bahwa penebusan, keberanian, dan moralitas adalah tema sentral. Menghadapi ketakutan adalah kunci agar tidak dikuasai kekuatan dan siapapun yang terjerumus ke dalam kegelapan bisa kembali ke jalan yang benar dengan dukungan yang tepat. David bertransformasi menjadi simbol harapan, sementara Prof merepresentasikan kerentanan batin. Calamity bukan hanya cerita superhero,
melainkan narasi tentang pilihan, luka, dan harapan di tengah kehancuran. Baik, hanya itulah ulasan buku yang saya dapat dari cerita ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.